sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, para ustaz, para hujjaj dan sesepuh, bil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan, kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Marah Labid, Surah Al-Baqarah ayat 189. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, 'anil ahillati, tentang bulan-bulan sabit, jamaknya hilal. Ustaz Rifai punya anak namanya Hilal. Kalau ada lagi hilal, tangganya ada lagi hilal, maka itu namanya ahillah. Ini bocah namanya hilal semuanya. Ahillah itu jamaknya hilal. Apa itu hilal? Bulan-bulan sabit. Bulan tanggal 1, tanggal 2 itu disebut dengan hilal. Nanti kalau sudah tanggal 3 ke atas, itu udah agak besar bulannya, namanya bukan hilal lagi, tapi namanya qamar. Jadi nama orang semua itu ada hilal, ada qamar. Kalau udah haji ya haji hilal, haji qamar jadinya. Nah itu ada. Nanti kalau sudah sempurna, tanggal 15 itu namanya Badr. Ya, Badr atau Badrun, tola'al badru alaina, telah terbit purnama, itu Badrun. Jadi dalam bahasa Arab itu ada banyak kosakata, padahal bendanya itu aja, tapi tanggal 1, tanggal 2 sebut dengan hilal, nanti selebihnya sebut dengan qamar, nanti kalau bulat banget itu namanya purnama atau Badrun. Badrussalam, ada lagi Badruddin, ada Badar aja. Badar. Purnama itu namanya. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan-bulan sabit. Ai an faidati ikhtilafil ahillati. Maksudnya tentang kegunaan berbedanya bulan-bulan sabit bizziyadati wan nuqsani, dengan tambah dan berkurangnya. Limadza, kenapa? Mereka orang-orang itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad, diantaranya kemarin yang sudah kita baca, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal dan Tha'labah bin Ghanam tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa itu hilal, kenapa bulan sabit itu bertambah, berkurang? Dari awal itu sangat tipis sekali, kemudian bertambah lagi menjadi lebih tebal, kemudian tambah terang lagi. Kenapa seperti itu? Mereka bertanya, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya asyrafal khalqi, maksudnya wahai engkau makhluk yang paling mulia, katakanlah hiya mawaqitu linnas, bulan-bulan sabit itu adalah waktu-waktu untuk manusia, wal haji, dan juga haji. Ai hiya alamatun, dia adalah tanda-tanda li agrodin nasi, untuk tujuan-tujuan manusia, ad-diniyati, baik tujuan agama, wad dunyawiyati, dan tujuan dunia, walil haji, dan juga untuk haji. Kaidati nisaihim, seperti iddah perempuannya mereka, perempuan manusia, wa ayyami haidihinna, dan juga hari-hari haidnya nisa, wa muddati hamlihinna, dan juga masa hamilnya nisa, perempuan,
wasiyamihim dan puasa mereka, wa iftarihim dan juga buka mereka, wa qada'i dinihim dan juga putusan agama mereka, wa auqati zar'ihim dan juga waktu-waktu menanam mereka, wa matajirihim dan berdagang mereka, wa dukhuli waqtil haji wa khurujihi dan masuknya waktu haji dan keluarnya. Ini tentang bulan-bulan sabit. Pertanyaan yang antara lain dilemparkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal dan sahabat Sa'labah bin Gunam, dan ada lagi yang banyak riwayat yang menyebutkan beberapa orang sahabat juga menanyakan tentang hilal atau tentang bulan-bulan sabit. Memang kenapa disebut dengan hilal? Ada juga itu satrifain namanya bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu artinya istahalla yastahillu istihlalan, itu artinya teriak. Jadi ucapan pertama kali. Kenapa disebut bara'atul istihlal? Karena ini adalah ucapan pertama kali yang disebutkan oleh seorang khatib. Istahalla, misalnya istahalla as-sabiyyu, seorang bayi itu teriak. Itu teriakan pertama kalinya namanya istihlal, yang pertama kali suara keluar. Nah, kenapa hilal disebut dengan hilal? Karena memang dulu orang Arab kalau ngelihat hilal pertama kali itu pada teriak, artinya teriak ngumumin Rabiul Awal, atau masuk Rojab ngumumin. Jadi bukan cuma bulan Ramadan aja, tapi setiap awal melihat ada hilal maka ada suara pengumuman diumumkan. Rojab, Rabiul Awal, Muharram udah sampai awal bulan atau udah masuk di permulaan bulan. Setiap bulan, setiap kali ada hilal maka orang-orang itu ada yang berteriak untuk menyampaikan bahwa ini sudah ganti bulan. Ini alasan kenapa disebut sebagai hilal, bulan-bulan sabit ini. Lalu apa faedahnya bulan itu dijelaskan oleh Al-Quran? Di sini Rasulullah menjawab sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan di sini. Katakan wahai Muhammad, hilal atau bulan-bulan sabit itu adalah tanda-tanda untuk tujuan manusia atau untuk maksud yang akan dilaksanakan oleh manusia, baik maksud agama maupun maksud dunia, baik tujuan agama maupun tujuan dunia. Tujuan yang agama seperti apa? Tujuan yang agama ya seperti permulaan awal ibadah puasa. Kan kita ngeliat hilal, ada namanya sidang isbat, itu lihat hilal juga. Atau keluar dari bulan puasa atau waktunya berbuka. Berbuka itu namanya fitrun, maka disebut dengan Idul Fitri, iftar, berbuka. Jadi melihat hilal bulan Syawal. Kemudian juga waktu haji, ini untuk ibadah. Waktu haji kapan itu? 1 Zulhijjah. Sehingga bisa ditentukan tanggal 9-nya kapan, ketika wukuf di Arafah. Karena al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, yang penting itu Arafah. Walaupun yang lain, yang rukun-rukun lain juga wajib dilaksanakan. Tapi tanggal 9 itu ditentukan, bisa diketahui tanggal 9 kalau kita tahu tanggal 1-nya, tanggal 1 Zulhijjah. Nah, ini untuk kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan agama. Bukan hanya itu, hilal berubah, hilal kemudian semakin terang menjadi purnama, kemudian kembali lagi makin kecil, kemudian jadi bulan sabit lagi. Ini untuk menandakan bahwa bulan sudah habis, ganti bulan baru. Ini juga untuk keperluan dan kepentingan duniawi, seperti untuk menghitung usia kandungan bininya, atau menghitung iddah seorang istri yang sudah ditalak. Iddahnya istri itu kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Yang 4 bulan 10 hari dihitungnya yang 4 bulan Komariah. 4 bulan Komariah, 1 bulan Komariah itu 29. Nggak ada yang 30. Ada yang 30, nggak ada yang 31 maksudnya ya. Nggak ada yang 31. Hitung saja 30 misalnya. Ya 30 kali 30. 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30, 4 bulan 10 hari. Itu kalau perempuan yang ditinggal mati. Kalau perempuan yang bukan ditinggal mati dan juga masih sudah tidak produktif, artinya sudah menopause. Ya, Bang Pian tahu aja menopause. Udah menopause itu 3 bulan. Ya, 3 bulan karena memang sudah tidak menopause. Yang hamil ini ketika sudah meletakkan kandungannya atau sudah melahirkan. Nah, iddah. Untuk menghitung iddah, ini keperluan dunianya. Untuk menghitung usia kandungan,
Begitu juga untuk menghitung waktu menanam. Waktu menanam kapan, kemudian waktu berangkat berdagang itu kapan. Bulan-bulan Hijriyah yang kita kenal ini disebut Hijriyah karena memang diresmikan oleh Sayyidina Umar, dan mulainya tahun satunya dimulai itu sejak hijrah Nabi. Kenapa disebut dengan tahun Hijriyah? Karena memang dihitung satunya ketika Nabi sampai di Madinah, maka sebutannya tahun hijrah atau Hijriyah, tahun 1. Kemudian Nabi wafat 10 tahun setelah tinggal di Madinah, berarti 10 Hijriyah. Tapi sebelum penamaan Hijriyah, orang-orang Arab sudah menggunakan itu, sudah menggunakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, sudah digunakan itu. Bulan-bulan itu yang 12 ya berputar itu, udah selesai Dzulhijjah ya balik lagi ke Muharram lagi. Sudah digunakan oleh orang-orang Arab, namun belum ada perhitungan tahunnya. Jadi belum ada tahun berapanya, belum ada. Baru saat Sayyidina Umar ini kemudian musyawarahnya para sahabat besar, pada musyawarah kemudian ditentukan bahwa tahun 1 Hijriyah namanya itu diambil dari hijrah. Oleh karenanya tahun 1 kita ini dihitung sejak Nabi hijrah, dihitung sejak Nabi sampai di Madinah. Tapi nama bulan itu sudah ada. Ada Dzulqa'dah sebutannya, Qa'ada Yaq'udu. Qa'ada Yaq'udu, qu'udan. Kalau di madrasah gitu Bang ini ya. Qu'udan julusan maksudnya duduk. Qu'udan. Kenapa disebut dengan Dzulqa'dah? Karena bulan Dzulqa'dah itu waktunya orang-orang Arab dulu bahkan sebelum Islam duduk di rumah. Nggak ada yang perang udah. Begitu juga nggak ada yang dagang. Udah nggak ada yang dagang, udah nggak ada yang pergi. Udah balik ke rumah duduk-duduk. Kok ada yang udah. Kenapa duduk-duduk? Karena menyongsong datangnya bulan haji. Karena di Mekah itu akan banyak tamu, maka di rumah aja. Dzulqa'dah. Dzulhijjah juga begitu. Dzulhijjah haji. Muharram juga begitu. Penamaan ini sudah ada sebelum Islam dan tetap digunakan oleh Rasulullah. Hanya saja kemudian para sahabat meresmikan angka tahunnya saja. Angka tahunnya disebut dengan tahun Hijriyah karena dimulai dari tahun 1 itu sejak Nabi hijrah. Nah, semua ini perhitungannya semua ini berdasarkan hilal, berdasarkan munculnya bulan. Tanggal 1, tanggal 2 disebut hilal, kemudian berikutnya disebut dengan qamar. Oleh karenanya perhitungan ini nanti disebut sebagai tahun atau penanggalan Qamariyah. Qamariyah berdasarkan bulan. Ada Qamariyah, ada Syamsiyah. Kalau Syamsiyah berdasarkan matahari. Penanggalan Syamsiyah itu berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi satu putaran itu bumi mengelilingi matahari itu jumlahnya adalah 365 hari. Dari satu titik awal ketemu lagi bumi ke titik semula itu 365 hari. Berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari, maka itu pokoknya adalah matahari disebut dengan Syamsiyah. Adapun Muharram, Safar itu disebut dengan Qamariyah karena memang tidak berdasarkan peredaran bumi kepada matahari tapi berdasarkan bulan. Bulan ini Qamar ini mengelilingi bumi. Qamar atau bulan mengelilingi bumi dari titik awal kembali ke titik awalnya ini jumlahnya 29 hari. 29,555 sekian dah. Udah enggak 29 pas. 29,5 29 setengah hari dari matahari, dari titik awal bulan dia mengelilingi bumi ini satu putaran itu 29 setengah hari. Dari titik itu ke titik kembalinya ini dihitung sebagai 1 bulan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, munculnya hilal ini sebenarnya adalah fenomena alam dan bisa diteliti atau bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa Rasulullah nggak jawab secara ilmiah? Karena Al-Quran bukan kitab ilmiah dan juga nggak ada fungsinya atau nggak ada faedahnya untuk pertanyaan sahabat saat itu. Karena yang ingin disampaikan di sini adalah hilal
itu sebagai tanda-tanda atau sebagai tanda waktu untuk ibadah dan juga untuk keperluan yang sifatnya itu manfaat aja, yang sifatnya manfaat untuk kehidupan agama dan juga kehidupan duniawi. Kalau kita lihat itu hadirin, antara bulan dengan matahari. Jadi kalau di awal mulanya ketika bulan itu masih tanggal 1, bulan itu ada di antara bumi dengan matahari tapi di bawah tetap. Kalau di sini matahari misalnya, maaf di sini, maaf Ustaz Rifai bukan yang ngancem. Ini misalnya matahari sini. Nah, di sini bumi. Bumi kan mengelilingi matahari. Nah, tapi di sini ada bulan. Bulan ini mengelilingi bumi. Bulan selalu begini. Kalau di sini bumi, bulan mengelilingi bumi. Maka disebut dengan orbit bulan ini satelit. Bulan ini adalah satelit bumi. Terus berputar terus. Dari titik ini, kalau ini bumi, dari titik ini mengelilingi balik ke titik awalnya, ini 1 bulan. 1 bulan ini 29 hari. Kenapa kau muncul sabit atau tanggal 1 itu? Karena memang posisinya masih di bawah. Nanti kalau sudah sampai matahari di sini, kemudian nih bumi, kalau sudah sampai di atas sini, ini pas purnama banget. Jadi sinar yang diterima dari matahari kepada bulan ini benar-benar terang. Dia ada di sini. Tadi awalnya ini matahari, ini bulan ya. Maaf, ini bumi. Jadi muternya dari sini. Begini. Terus muter gini. Waktu purnama sampai sini. Nah, waktu purnama kelihatan di sini. Jadi cahaya matahari ke sana kelihatan full. Pantulan matahari ke bulan itu kelihatan full. Jadilah yang namanya badrun atau purnama. Balik ke peredaran atau orbit setelahnya, orbit separohnya lagi, nanti kembali kepada tempat atau istilahnya itu manzilah ke tempat-tempat yang memang sudah Allah tentukan, balik kepada posisi awal lagi, sabit lagi nanti tanggal 29 itu udah sabit lagi, nggak kelihatan. Bulan yang pertama tanggal 1 hilal itu memang biasanya sangat cepat karena dia akan ikut tenggelam ketika matahari tenggelam. Kalau ru'yatul hilal, yang melihat hilal menentukan awal Ramadan atau awal Syawal, itu penampakan hilal paling cuma sekian detik. Karena dia kalau begini, saudara, biasanya di ufuk barat ya, di ufuk barat sana matahari tenggelam, ini matahari tenggelam. Nah di sini nih kalau kita lihat dari timur, di sini kelihatan, udah bulan kelihatan. Tapi dia memang ngikutin, seolah-olah ngikutin matahari. Nah kalau kita ngelihatnya dari jam 2 siang gimana ya, nggak bakal kelihatan, saking terangnya matahari. Kenapa ini bisa kelihatan? Karena matahari udah pengen terbenam, kelihatan di sini dikit doang. Dan cuma berapa detik, begitu matahari tenggelam, dia ikut tenggelam juga. Kalau ngelihat berarti besoknya puasa. Atau kalau udah lagi Ramadan berarti besoknya Lebaran. Itu hilal untuk perhitungan ibadah dan juga untuk perhitungan duniawi, seperti kapan mulai dagang, kapan mulai menanam. Wa nazala summa nazala fi sya'ni nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kinanatu boleh juga kinanata. Kalau dibaca kinanatu itu jadi khobar mubtada yang dibuang. Kalau dibaca kinanata itu jadi badal dari ashabin Nabi, yaitu suku Kinanah dan juga Khuza'ah. Kanu yadkhuluna, mereka ashabun Nabi itu, para sahabat Nabi itu masuk buyutahum, rumah mereka, fil ihrami, pada saat ihram. Mereka masuk min khalfiha, dari belakang rumah, au min sathiha, atau dari atap rumah, kama fa'alu fil jahiliyati, sebagaimana mereka lakukan pada masa jahiliyah. Turunlah qauluhu, firman Allah Ta'ala, walaisal birru bi antatul buyuta min duhuriha. Ayat ini beda asbabun nuzulnya dengan yang sebelumnya, walaupun masih satu ayat, masih 189, tapi yang ini, bagian ini sudah bebas asbabun nuzul.
Ini asbabun nuzulnya adalah ketika sebagian sahabat Nabi waktu ihram, masih dalam keadaan ihram, belum tahallul, dia masuk rumah. Sebenarnya nggak ada larangan masuk rumah, asal jangan pakai tutup kepala aja. Kalau pakai tutup kepala nggak boleh, namanya lagi ihram. Nah, dia masuk rumah sebenarnya tidak ada masalah, boleh-boleh saja masuk rumah. Cuma sudah kebiasaan sebelum Islam itu kalau memang lagi ambil mikot kemudian lagi ihram, kalau masuk rumah nggak boleh masuk lewat pintu. Jadi lewat mana? Lewat belakang, nggak boleh lewat depan maksudnya. Tapi lewat min khalfiha, dari belakang. Jangan lewat depan, lewat dapur. Kalau lagi ihram, itu kebiasaan masa sebelum Islam atau jahiliyah. Ini masih diikuti oleh orang-orang setelah ada Islam, oleh para sebagian sahabat Nabi ada yang mengikuti ini. Masih dalam keadaan ihram, belum tahallul, masuk rumah, ini dari bagian belakang. Padahal nggak ada larangan apa-apa. Oleh karenanya turun ayat ini. Bukanlah kebaikan walaisal birru, dan bukanlah kebaikan bi antatul buyuta, kalian datang masuk rumah-rumah min duhuriha, dari belakangnya rumah, fil ihrami, dalam ihram. Ihram walakinnal birra manittaqo, tetapi yang dimaksud dengan kebaikan manittaqo, maksudnya orang yang baik adalah orang yang takut menjaga maharimahu. Maksudnya takut di sini adalah menjaga maharimahu, akan larangan-larangan Allah. Kasoidi, seperti berburu. Wa tawakkala, dan juga orang yang berserah diri Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, fi jami'i umurihi, dalam seluruh urusannya. Waqtul buyuta min abwabiha, dan masuklah ke rumah-rumah, ay udkhuluha, maksudnya masuklah ke rumah kalian, min abwabiha, dari pintu-pintunya, fil ihrami, pada saat ihram, kagoirihi, sebagaimana selain ihram. Di sini oleh Al-Quran, ketika melihat kenyataan para sahabat, sebagian ada yang masih melakukan adat jahiliyah, masuknya nggak lewat pintu, lewat belakang, lewat dapur. Kalau nggak bikin bolongan, saudara. Jadi rumahnya sengaja dibolongin buat masuk, dengan anggapan bahwa ini afdol nih, begini. Kalau lagi ihram afdolnya begini, jangan lewat pintu depan, lewat belakang, atau bikin pintu baru, afdolnya begini. Maka turun ayat ini, bukan begitu. Masuklah biasa aja seperti sebagaimana tidak dalam keadaan ihram, masuk aja dari depan. Soalnya yang namanya kebaikan bukan dengan cara masuk dari depan rumah atau belakang rumah, bukan. Tapi yang namanya kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Maksudnya menjaga keharaman-keharaman saat ihram, seperti berburu, pakai minyak wangi, menutup kepala. Ini dijaga betul-betul, itulah yang dimaksud dengan takwa yang sesungguhnya. Bukan masuk rumah lewat pintu belakang, bukan. Begitu juga yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah berserah diri kepada Allah dalam segala urusannya. Urusannya ihram, ada larangan-larangan, ada keharaman-keharaman, maka dia berserah diri, artinya pasrah, akan nurut. Apapun yang Allah larang dia akan jauhkan, apapun yang Allah perintah akan dia lakukan. Ini yang namanya kebaikan. Takwa artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, dan berserah diri terhadap semua itu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, fi taghyiril ahkami, dalam mengubah hukum-hukum, au fi jami'i umurikum, atau dalam seluruh urusan kalian. La'allakum tuflihuna, agar kalian semua tuflihuna, memperoleh kemenangan. Likai tafuzu, maksudnya agar kalian semua mendapat kemenangan, bil khairi, kebaikan. Mendapatkan kebaikan fid dini wad dunya, dalam masalah agama dan dunia. Au likai tanju minas sukhti wal adzabi, atau agar kalian selamat dari murka Allah dan dari siksa Allah. Bertakwalah, jadi bukan anggapan-anggapan, bukan melakukan sesuatu yang kecenderungan itu dugaan-dugaan. Nih kalau gua sholat habis asar, misalnya habis asar nih, cakepnya abdulnya kopi sama pisang goreng nih, kayaknya Rasulullah ridho. Udah nggak usah pakai bawa Rasulullah, ngopi mah ngopi aja, gitu maksudnya. Pisang goreng aja, nggak usah bawa nama agama. Tapi yang dimaksud kebaikan bukan ngopi sama pisang goreng itu, tapi kita ridho Allah cuma ngasih pisang goreng sama kopi,
dan rokok ST kita ridho dan kita syukur, itu udah takwa. Nggak usah bawa-bawa agama, maksudnya nggak usah bawa agama, asal kita bersyukur, asal kita nerima apa yang Allah berikan, itulah takwa. Ini bertakwa di sini hadirin kaitannya dengan kebiasaan orang-orang Arab yang kemudian para sahabat juga masih menjalankan. Bertakwa di sini artinya takutlah kepada Allah, jangan sampai mengubah hukum. Pertama. Kemudian yang kedua, Syekh Nawawi Banten menafsirkan juga bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan kalian. Maksudnya segala urusan kita ya isinya takwa, saudara. Urusan kita semuanya ini kita harus takut kepada Allah dalam segala urusan kita. Ya urusan rizki, takut pada Allah. Artinya takut di sini cari rizki yang halal, jangan yang haram. Dan rizki kita harus yakin juga bahwa rizki itu sudah Allah atur. Nggak bakal nyasar rizki tetangga kita, nggak bakal nyasar ke kita. Rizki kita juga nggak bakal nyasar ke tetangga. Tenang-tenang aja. Mau kerja, mau jungkir balik, tetap segitu dapatnya. Tetap segitu dapatnya. Yang penting itu bukan berapa dapatnya, tapi yang penting bagaimana kita syukurin apa yang Allah dapat, apa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan, itu kunci kebahagiaannya itu di situ. Oleh karenanya Islam ini tidak mengajarkan orang supaya jadi kaya. Kalau Islam mengajarkan orang supaya jadi kaya, kasihan yang miskin. Ya orang Nabi Muhammad aja lebih milih miskin, berarti kan Islam gak ngajarin kaya. Tapi Islam juga gak ngajarin miskin juga sih. Gak ngajarin miskin juga. Ya kenyataannya banyak sahabat Rasulullah yang kaya juga, seperti Abdurrahman bin Auf. Ya itu kaya. Sayyidina Abu Bakar kaya juga. Sayyidina Abu Bakar orang yang nganggur digaji, terutama dari kerabat atau dari saudaranya, itu pasti dikasih bulanannya. Kaya-kaya semua ada. Jadi kaya dan miskin itu cuma tampilan sepintas aja. Yang penting itu bukan kaya dan miskinnya, tapi yang penting bagaimana dengan kekayaan itu kita bersyukur, bagaimana dengan kemiskinan itu ridho dan sabar. Itu pentingnya di situ. Itu yang namanya Islam tidak memberikan atau tidak menjanjikan ya, kekayaan, tidak juga menyuruh kemiskinan, tidak. Tapi Islam itu aslama yuslimu islaman, yang punya arti pasrah. Satu, bisa juga aslama itu punya arti menyelamatkan. Kalau salima itu artinya selamat, kalau aslama menyelamatkan. Jadi yang penting mau kaya ya selamat, amin nggak Pak? Mau miskin juga selamat. Yang penting selamat. Ada selamat sini. Gimana Islam itu mewujudkan selamat yang penting, karena aslama yuslimu islaman itu artinya menyelamatkan. Selain tunduk, aslam itu artinya aku tunduk. Tapi bisa juga aslama itu punya arti menyelamatkan, karena Islam ini menyelamatkan. Mau maju selamat, mundur selamat, ke kanan selamat, ke kiri selamat, dunia selamat, akhirat selamat. Itu pokoknya selamat yang untung. Orang yang kagak ngaji lagi. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.